Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semuanya bersama Lintang Gemukus channelnya cerita misteri. Baiklah teman-teman semuanya, untuk menemani segala aktivitas teman-teman Lintang Gemukus semuanya, kali ini Lintang Gemukus mau membawakan sebuah cerita misteri dengan judul Penyesalan Pemuja Pesugihan Ngujang. Baiklah teman-teman semuanya, tidak perlu menunggu lama-lama lagi, mari kita simak cerita berikut ini. Selamat menikmati. Kisah ini adalah kisah nyata yang diceritakan oleh seorang sahabat yang tidak mau disebutkan namanya. Dan sahabat ini bercerita tentang tetangganya yang memuja pesugihan dari Ngujang Tulungagung, yang sekarang mulai merasakan penyesalannya saat memuja pesugihan itu. Dan kisah ini berawal ketika satu keluarga yang bernama Pardi dan istrinya yang bernama Ratni. Pardi ini dulunya hidupnya susah dan miskin. Saking susahnya buat makan sehari-hari, Pardi ini kerja keras tapi belum juga mencukupi kebutuhannya. Dan pada akhirnya entah dapat cerita atau dari pengalaman dari mana, Pardi ini bertekad untuk mencari pesugihan ke daerah Tulungagung ya, yang sudah terkenal dengan pesugihan Ngujang itu. Dan hingga akhirnya si Pardi ini bisa dibilang berhasil dalam memuja pesugihan itu. Di tahun-tahun pertama Pardi pemuja pesugihan itu belum begitu tampak jelas hasil dari pesugihan yang dianutnya itu. Tapi yang pasti waktu itu Pardi memiliki seorang putri yang masih berusia ya kurang lebih 5 tahunan gitu. Tapi tiba-tiba putri dari si Pardi ini meninggal dunia dengan tiba-tiba, tidak sakit ataupun tidak, tapi tiba-tiba anaknya itu meninggal dunia. Sedangkan putri si Pardi ini adalah putri kesayangan si Pardi dan istrinya si Ratni ini. Dan setelah 4 atau 5 bulan setelah putrinya ini meninggal, tidak disadari istri dari si Pardi ini hamil lagi, hamil anak kedua ya. Terus setelah 9 bulan dalam kehamilan itu, istri si Pardi ini melahirkan. Tapi yang aneh ya, yang aneh dalam bayi yang barusan dilahirkan oleh istri si Pardi ini, wajahnya itu menyerupai anak kera ya, anak kera atau anak monyet itu. Dan semua tetangga-tetangga yang menjenguk bayinya si Pardi ini pada heran dan pada berbisik-bisik satu sama lain bahwa mereka membenarkan kalau si Pardi ini memuja pesugihan dari Ngujang ya, yang sudah terkenal pesugihan Ngujang itu adalah pesugihan kera ya, kayak gitu. Di tahun pertama Pardi memuja pesugihan itu belum tampak jelas hasilnya, tapi si Pardi ini setiap bulan tertentu atau hari tertentu, entah perjanjian apa yang diucapkan Pardi kepada sang pesugihannya itu, tapi tiap hari-hari tertentu Pardi itu diharuskan datang ke pesugihan Ngujang itu. Dan di tahun-tahun pertama Pardi tidak menjumpai hal aneh Pardi dan istrinya ini. Tapi setelah 2 atau 3 tahun kemudian, kekayaan Pardi dan istrinya ini sangat luar biasa.
Pardi bisa membuat usaha yang cukup besar. Usahanya jual beli dari hasil pertanian, lalu dijual ke pedagang yang lebih besar lagi. Selain itu, Pardi memiliki beberapa mobil dan kendaraan lainnya. Dan Pardi sendiri memiliki usaha jual beli hasil pertanian semacam jagung, padi, dan sebagainya. Setelah itu, di tahun-tahun berikutnya, saat si Pardi datang ke pesugihan Ngujang yang berada di makam Ngujang sana, bersama ditemani istrinya dan anak keduanya yang masih kecil itu. Dan seperti biasa, setiap datang ke pesugihan Ngujang itu, para pemujanya membawa oleh-oleh semacam makanan-makanan ringan, semacam roti, kacang, atau pisang, dan lain sebagainya. Dan sudah kebiasaan ya, Pardi sendiri setiap ada hiburan di desanya, waktu nonton hiburan itu, Pardi itu membawa makanan-makanan ringan seperti kacang atau apa gitu, terus dilempar-lemparkan ke segala arah. Nggak tahu yang dilempar itu siapa, tapi tetangganya meyakini kalau kacang atau makanan-makanan ringan yang dilemparkan si Pardi ini konon katanya yaitu memberi makan pesugihannya yang berwujud kera itu. Melanjutkan cerita yang lalu, diceritakan saat Pardi dan istrinya ini pergi ke tempat pesugihan Ngujang yang dipujanya itu. Hal aneh terjadi saat itu. Si Ratmi, istrinya Pardi ini, melihat sekumpulan kera-kera yang sedang berkeliaran di lokasi pemakaman itu. Tapi si Ratmi ini melihat salah satu kera itu sangat pendiam ya, tidak aktif seperti kera-kera yang lainnya. Dan saat dilemparin kacang ataupun pisang ataupun apapun itu, kera satu itu tetap diam dan tidak mau mendekat, yang membuat si Ratmi ini penasaran ada apa dan kenapa kera yang satu ini. Lalu tidak sengaja Ratmi berusaha untuk mendekati si kera ini karena saking penasarannya. Setelah dekat, betapa terkejutnya si Ratmi melihat kera kecil itu. Di situ Ratmi melihat kalau kera yang diam itu wajahnya sangat mirip dengan anaknya yang meninggal 1 tahun yang lalu. Akhirnya Ratmi di situ merenung, bersedih, lalu dengan tidak disadarinya dia menangis terseduh-seduh melihat kera itu. Dan setelah melihat istrinya seperti itu, Pardi tidak melihat kalau kera itu wajahnya seperti anaknya. Lalu Pardi mengajak istrinya pulang. Setelah sampai di rumah, istrinya bercerita apa yang dilihatnya. Si Pardi hanya menjelaskan mungkin istrinya kurang ikhlas dalam melepas kepergian putrinya 1 tahun yang lalu, dan beralasan kalau itu hanyalah bayangan dari pemikiran istrinya saja. Mendengar perkataan si Pardi suaminya ini, si Ratmi sedikit merasa tenang. Dan hari berganti, bahkan hingga sampai 4 tahun kemudian, hal yang menyedihkan terjadi lagi. Anak kedua dari si Pardi ini meninggal lagi di usia yang masih muda dan tidak jelas apa penyebabnya. Karena tidak sakit, tidak apa, tiba-tiba anak ini meninggal dunia lagi. Dan di situ si Ratmi sudah mulai yakin
bahwa anaknya ini memang benar-benar jadi tumbal pesugihan yang dipuja suaminya, yaitu pesugihan kera dari Ngujang. Akhirnya dengan kesedihan, kekecewaan, penyesalan yang sangat mendalam, si Ratmi ini berusaha bercerita kepada saudara-saudaranya. Lalu saudaranya itu bercerita dan menyuruh si Ratmi ini untuk mengingatkan suaminya agar meninggalkan pesugihan yang dianutnya itu, atau bila perlu si Ratmi pergi dari rumah untuk menjaga keselamatan dirinya. Akhirnya si Ratmi pun mulai memberanikan diri berbicara kepada suaminya untuk meninggalkan pesugihannya tersebut. Tapi si Pardi ini berbicara kalau perjanjian dengan pesugihan yang telah dipujanya itu nggak bisa dikembalikan lagi. Semua sudah terjadi dan semua sudah menikmati hasil kekayaan dari si pesugihan kera tersebut. Hingga pada akhirnya mereka pun berpisah, si Ratmi pergi entah kemana, dan tinggallah Pardi ini menyesali apa perbuatannya, yang hingga pada akhirnya si Pardi ini hidup sendiri dan meninggal dunia, nggak ada yang merawat dan nggak ada yang mengurusi. Tinggal kekayaannya itu sampai kini hilang entah kemana, mungkin dijarah orang atau entah mungkin diambil lagi oleh sang jin pesugihan itu. Dan demikian tadi cerita yang dikirimkan oleh sahabat saya yang menceritakan tentang tetangganya yang memuja pesugihan Ngujang, dan hingga saat ini si Ratmi tidak diketahui di mana keberadaannya. Baiklah teman-teman Lintang Kembar semuanya, demikian tadi cerita misteri yang berjudul Penyesalan Pemuja Pesugihan Ngujang, dan semoga ini semua menjadi hiburan dan bisa menjadi renungan buat kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf semua kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Lintang Kembar channelnya Cerita Misteri. Nantikan kembali cerita-cerita yang menarik berikutnya tetap di Lintang Kembar channel. Dan saya akhiri sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan terima kasih.